Shalom. Apa yang saudara anggap paling mahal di dunia? Apa yang paling mahal? Ada satu mahal sekali, yaitu penjagaan untuk kita selamat. Itu paling mahal. Lihat sekarang, mulai sekarang orang bikin bom dan sebagainya. Kenapa mereka bikin bom? Karena takut juga dibom. Karena itu sekali tembak itu berapa juta dolar. Tapi untuk menangkis juga dibutuhkan jutaan dolar. Ya, bayangin kalau harus menangkis. Makanya saudara sekarang hampir semua rumah yang orang-orang yang cukup berada dipasang CCTV. Kenapa, Karena takut. Penjagaan itu sangat penting. Makin orang mengerti, harga dirinya itu lebih dari segala-galanya. Iblis pun ngerti. Karena itu waktu menggoda Ayub, Iblis berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau pagari Ayub itu. Ya, coba Engkau izinkan aku untuk menyentuh dia. Ya, itu orang kata oke. Tapi satu, nggak boleh nyawanya. Jadi harga nyawamu paling mahal. Amin. Saudara mesti mengerti itu. Jadi jangan saudara berkata, saya kok begini ya keadaannya. Tapi engkau masih hidup, itu puji Tuhan. Ya, engkau mungkin pakaianmu gak bagus, tapi hidup itu lebih mahal dari pakaian. Benar gak? Makanya orang berani keluarkan berapa miliar untuk hidup. Dokter dibayar mahal untuk apa? Untuk hidup. Karena itu saudara butuh satu perkara, yaitu penjaga. Ya, hari ini kita bicara tentang penjaga manusia. Luar biasa. Ya, saya waktu baca ini, waduh, Tuhan ini dahsyat. Lihat ini saya ambil gambar. Mata Tuhan itu seperti radar, dia tik 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 tik, mana ya? Yang aku bisa jaga yang mana? Tidak semua orang akan dijaga Tuhan. Perhatikan ini, tidak semua orang dijaga Tuhan. Yang bagaimana akan dijaga Tuhan? Nah, Tuhan ingin supaya saudara ngerti harga dirimu ini sangat mahal. Karena itu jangan tergantung dengan kondisi yang luar. Ya, jiwamu lebih mahal dari kondisi luarmu, dari ketampanan, dari pakaian, dari rumah, dari semua. Saudara mau mana? Mobilmu hancur, jiwamu selamat, atau jiwamu mati, mobilnya bagus masih? Boleh pilih. Kita kata sudahlah, mobil hancur, asal saya selamat. Benar nggak sih? Jadi betapa pentingnya, karena itu mata Tuhan itu, dia itu sedang menjelajah, melihat siapa yang betul-betul akan dijaga oleh dia. Saya lihat gambar insight ini, ada lingkaran, saya sengaja ya taruh di situ gambar seorang. Siapa itu? Saudara bisa tebak tentu ya. Siapa itu yang saya gambarkan ya di tengah-tengah itu? Siapa itu? Oh, pintar ya. Karena kita tahu Daud ini dijaga oleh Tuhan. Saudara bayangin, dia mau dibunuh oleh mertuanya. Dibunuh bukan oleh gali-gali, oleh raja. Bayangin kalau saudara mau dibunuh oleh raja, mau lari kemana?
Dan Alkitab mencatat 21 kali dia mau dibunuh. Dia bisa luput. Berkali-kali luput. Kenapa, Sku? Ada penjaga. Nah, ini penting sekali. Karena itu Ayub, kenapa dia bisa luput? Walaupun habis hartanya. Ya, walaupun anaknya semua mati. Tubuhnya sakit semuanya. Tapi kenapa? Dengarkan perkataan Ayub. Ayub 7 ayat 17 sampai 20a. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Ya, aku berdosa. Sekarang apa yang aku harus lakukan padamu, ya penjaga manusia? Saudaraku, ya, siapa yang tidak pernah berdosa? Semua kita berdosa. Bahkan kadang-kadang masih berdosa. Betul nggak? Saya harap jangan saudara terus berdosa. Tapi kadang-kadang kita bisa berdosa juga. Ya, tapi dijaga jangan sampai berdosa. Ya, sekarang pertanyaannya, I have sinned. What shall I do? Aku sudah berdosa. Apa yang harus aku lakukan? Ini yang penting. Karena dosa itu membawa maut. Jiwamu bisa ke neraka. Wow, ini yang paling mengerikan. Kalau saudara cuma mati saja, tabrakan, tidak apa-apa. Mati yang begitu. Tapi kalau mati masuk neraka, celaka. Karena kekal hukuman siksa selama-lamanya. Ya, nah ini satu pertanyaan. Kalau aku berdosa, apa yang aku lakukan? Perhatikan, Tuhan itu menganggap manusia itu agung. Ya, apa gerangan manusia sehingga kau anggap agung? Dalam bahasa lain dikatakan that you should magnify him. Kenapa engkau mau tinggikan manusia? Jadi ingat, Tuhan itu mau meninggikan saudara. Karena itu sekarang kalau saudara mungkin kurang pintar, ya penampilan kurang bagus, jangan takut. Ya, karena Tuhan mau meninggikan. Nanti kalau saudara setelah mati diubah oleh Tuhan, wow. Orang yang cantik belum tentu nanti ditinggikan Tuhan, bahkan bisa masuk neraka. Kalau dia tidak mau dijaga oleh Tuhan. Ya, siapa yang akan ditinggikan oleh Tuhan? Ini pertanyaan. Lalu, dan engkau itu memperhatikan. Bahasa asingnya berkata, engkau taruh hatimu ke orang itu. Jadi betapa indahnya, kalau Tuhan itu taruh hati kepada saudara. Wow, kalau Tuhan memperhatikan saya, berarti Tuhan taruh hatinya. Ya, nah kalau Tuhan taruh hatinya, waduh pasti dijaga. Ya, kalau saudara punya anak satu, lalu anak itu pintar, bukan main, lalu cinta orang tua, waduh, saudara akan perhatikan, betul nggak? Kalau dia sakit, waduh, saudara perhatikan, karena hatimu itu nyantol di situ. Dan dikatakan, kau datangi setiap pagi. Mau nggak sudah didatangi Tuhan? Caranya berdoa saja. Kata Tuhan, mendekatlah padaku, aku pasti mendekat.
Karena itu jangan anak-anak Tuhan tidak mau berdoa. Nanti kalau ada masalah, oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Coba saudara itu bawa tiap pagi kepada Tuhan. Ya, dan kau akan divisit oleh Tuhan. Tuhan akan kunjungi besuk pada saudara. Apa ya yang perlu aku perbaiki anakku ini? Tapi ingat, bukan hanya itu. Yang tiga ini enak, tapi dikatakan dan kau uji. Nah, mau nggak diuji Tuhan? Saudara sekolah mau nggak ngalami ujian? Mau nggak sekolah yang tanpa ujian? Mau. Sekolah abal-abal, betul? Nggak ada sekolah tanpa ujian itu. Mau jadi dokter, mau lo ya ujiannya. Saya mau jadi dokter, tapi mau ujian. Ya sudah, jadi mantri aja itu. Kan gitu. Saudaraku, Tuhan itu mau meningkatkan orang dengan menguji. Supaya saudara itu naik kelas. Naik kelas. Nah ini loh yang tidak disukai orang. Yang keempat ini, ya, dikatakan trying him every moment. Ya. Saudaraku, menguji setiap saat. Jadi Tuhan itu sebagai penjaga, oh ini anak ini kok gini ya, tak uji nih. Jadi makin saudara banyak salah, makin harus banyak koreksi, betul nggak? Makin banyak diuji. Nah, karena itu saudara belajarlah untuk menurut pada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita salah, apa yang harus kita lakukan? Apa? Ini jawabannya. Sabar. Sabar kalau saudara ini sedang diproses. Kalau salah, berdosa, lalu diuji Tuhan, sabar. Jangan ngamuk-ngamuk. Waduh kok ada masalah gini. Loh kenapa saya sakit? Kenapa saya menderita? Kenapa bisnisku kok kacau? Saudara mesti sabar dalam proses. Sebetulnya Tuhan mau proses apa? Satu, kerendahan hati. Karena Tuhan datang ke dunia ini untuk mengajar. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Bahasa Inggris lebih baik itu. Learn of me. Not learn from me, but learn of me. Belajarlah tentang aku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu aja. Kita ini dididik oleh Tuhan untuk press turun. Jangan sombong. Jangan sombong. Orang yang tidak sombong pasti dijaga Tuhan. Pasti itu pasti. Tapi kalau sombong, ya sudah. Karepmu, kata Tuhan. Karena itu ini penting sekali. Ya, Tuhan ingin mengajar kita itu jangan sombong. Tapi kita ini gampang sombong. Kapan? Kalau kita sudah naik tingkat. Orang kalau miskin, nggak sombong biasanya. Tapi begitu duitnya banyak, udah mulai. Orang kalau agak rendahan, nggak sombong biasanya. Tapi kalau dia sudah pinter, keminter. Betul nggak? Lalu mulai kamu nggak ngerti kesombongan. Kita melihat kalau tanah liat itu sudah dibentuk, ya dibentuk oleh penjunan dengan baik, lalu dia dimasukkan oven seperti ini. Nah di oven ini perlu kesabaran menunggu, karena akan dinaikkan temperaturnya, cet.
Ya, kalau keramik, saya lihat seperti ini, keramik ini, umumnya ini sampai 1000 derajat. Ya, jadi dari tanah liat untuk jadi keramik itu kira-kira 900 sampai 1000 derajat. Ya. Tapi kalau porselen nggak bisa 1000 derajat. Dia mesti dinaikkan lagi 1200, 1400 derajat. Wih, panasnya gimana sih? Saudara kena air panas 100 derajat sudah melepuh semua, betul nggak? Ini kalau 1400 derajat itu panasnya gimana? Ya, tapi inilah porselen. Jadi itulah Tuhan kita. Mau saudara yang mau sabar itu makin ditingkatkan Tuhan. Terus tingkat. Ya, jadi yang tidak banyak ngomel, kalau ada problem nggak ngomel, Tuhan tambahi panasnya. Naik terus. Supaya saudara nanti jadi luar biasa. Perubahan karaktermu dahsyat. Kita ini masalahnya karakter. Kenapa ribut rumah tangga? Ya karakter. Ya. Kenapa sampai perang? Ya karakter. Dua pemimpin dunia, Rusia, Ukraina. Mbok coba kalau mereka ya wis lah gitu. Udah. Ini habis berapa ini? Rusia hampir 500 juta loh yang mati tentaranya. Bukan main. Sudah 2 tahun lebih nih, nggak habis perangnya. Harga dunia naik semua, gara-gara perang ini. Ditambah lagi Israel, Hamas. Wah, tambah naik lagi. Ya, yang pedagang emas tahu ya. Sekarang ini 1 gram, berapa? 1.400. 1 gram itu. Melejit, cheered. Wow. Tapi kita tidak hidup oleh emas, oleh beras, bukan emas. Karena itu yang penting bagaimana sudah hidup. Jadi kita ini membutuhkan waktu ya untuk mengubah karakter kita. Dan juga untuk kita bisa bekerja, itu butuh waktu. Makin sudah diberi waktu oleh Tuhan, nanti upahmu makin besar di sorga. Karena saudara bisa mengerjakan perbuatan baikmu di bumi lebih banyak. Tapi kalau saudara cepat mati, gimana bisa banyak? Karena itu saudara berdoa, Tuhan jagai saya. Supaya hidup saya ini bisa benar-benar mencapai karakter yang baik dan pahalaku nanti baik di sorga. Ya, Amsal 29 ayat 23 maupun Amsal 11 ayat 2 mengatakan keangkuhan, kesombongan itu akan merendahkan orang. Tapi orang yang rendah hati nanti akan dipuji. Ya, kalau kesombongan datang, maka cemooh datang. Maka orang nanti akan melecehkan saudara. Karena itu belajar, dikatakan hikmat pada orang yang rendah hati. Ini penting ya. Kita belajar hidup kita ini jangan sombong. Jadi kalau ada kesombongan, coba ditekan. Ya. Dan nanti di rumah tolong baca ulang. Kalau saudara cuma dengar gini, lupa. Kalau dulu sekolah gimana? Sudah pulang, lalu belajar. Ngulangi. Lalu kadang-kadang sudah tutup buku, buka komat kamit, ya toh, supaya hafal. Banyak anak Tuhan itu nggak bisa hafal Alkitab, karena sudah dengar, sudah tutup buku, taruh. Siapa yang baca bukumu? Ngengat. Dia bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kalau sudah taruh lama tuh, Alkitabmu bolong dari atas sampai bawah.
Ya, dimakan rayap. Betul nggak? Jadi ngengat itu bisa membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu balik dia. Dari Wahyu sampai Kejadian balik lagi. Bolongnya banyak. Coba belajar yang namanya saudara itu merenungkan firman Tuhan. Jadi nanti pulang, coba baca ulang. Saya jamin hidupmu akan berubah. Hidupmu nanti ke depan luar biasa. Saudara. Jadi kenapa Tuhan itu mau menjadi penjaga? Karena lebih dulu mata Tuhan itu akan melihat apa? Hatimu lebih dulu ini. Siapa yang akan dijaga Tuhan? Baca ini. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Iya, Tuhan itu bisa men-set hidupmu. Ingat, Tuhan itu bisa nge-set hidupmu ini akan begini nih. Cek. Tapi Tuhan lihat dulu. Orang ini kalau rendah hati, pasti Tuhan tinggikan nanti ujungnya. Jadi dia lihat. Nah, ini Daud yang ngomong. Seorang gembala, enggak sekolah tinggi, angon kambing, domba, bisa jadi raja yang terkenal. Bukan abal-abal. Hebat. Kenapa, Karena Tuhan melihat, dikatakan matamu melihat aku selagi bakal anak. Jadi Tuhan itu begitu ada anak jadi dalam kandungan, Tuhan itu melihat ini orang ini nanti begini nih. Karena Tuhan lihat orang ini hatinya rendah, oke, aku kasih ini planning untuk dia. Nanti akan begini, hidupnya menanjak, luar biasa. Jadi melihat hati dari Daud yang mau digarap oleh Tuhan, ya. Dan memang begitu, waktu Tuhan itu datang, ya, menyuruh Samuel datang ke rumah dari Isai, Tuhan berkata pada Nabi Samuel, nanti kamu urapi seorang anak dari Isai. Yang mana Tuhan? Ya pergi saja ke sana. Ya. Lalu Samuel ini mulai datang, lalu panggil Isai, mana anakmu semua? Yang satu dilihat oleh Samuel, wah ini mungkin gagah besar, ini mungkin raja. Tuhan kata, bukan. Yang kedua, lewat, bukan. Yang ketiga, lewat, bukan. 6, lewat, bukan. Loh, habis. Oh, masih ada 1. Ya, lu di mana? Itu yang paling kecil. Ya, jaga kambing domba. Anaknya 8, 1 mati. Karena itu Daud mestinya nomor 8, tapi jadi nomor 7. Ya, jadi sudah lihat di sini Tuhan berkata pada Samuel, kamu jangan lihat postur, paras, jangan. Perawakannya, wah ini pasti cocok jadi raja. No, kata Tuhan. Aku melihat hati. Halo? Sekarang ini juga sambil saudara mendengar firman Tuhan, Tuhan melihat hatimu. Maukah saudara ini dengar firman Tuhan, menghargai firman, mau tunduk, mau betul-betul dididik. Tuhan ngerti. Siapa yang akan dipilih Tuhan? Ya, seperti sudah lihat gambar inset ini. Di sini orang mau bikin namanya keramik, maka dia cari apa bahan.
Bahan yang apa, Sku? Bahan yang lembut sekali. Ya, tidak tanah-tanah biasa, Sku. Dia mesti cari lempung gitu yang sangat halus, licin gitu. Ya. Nah, ini lalu diproses nanti. Sudah lihat dua gambar ini? Ini gambar satu set. Sudah tahu harganya berapa? 50 juta dolar. Ini saya dapatkan dari Google. 50 juta dolar itu 80 miliar. Hah? Mau nggak beli 80 miliar? Beli rumah mewah ini, betul? 80 miliar. Hanya begini saja. 80 miliar. Kenapa bisa begitu? Karena di tangan penjunan yang dahsyat. Ya. Ada gambar-gambar yang digambar oleh pelukis-pelukisku. Harganya, bukan main, Sku. Harganya bisa ratusan miliar. Kenapa, Sku? Pelukisnya hebat. Tuhanmu hebat. Kalau engkau mau ditangani oleh Tuhan, engkau jadi hebat. Engkau jadi berharga. Karena itu, saudaraku, ini perkataan Tuhan kepada Samuel. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kulihat seorang raja bagiku. Iya, bahasa Indonesia Alkitabmu telah kupilih. Itu mestinya bukan pilih, bahasa aslinya ra'ah, berarti melihat. Telah kulihat. Apa yang dilihat Tuhan? Hati. Jadi Tuhan itu tidak lihat postur, tidak lihat background saudara, enggak. Tuhan itu lihat hatimu bagaimana. Hatimu bisa dibentuk Tuhan, tidak. Itu kuncinya. Mau enggak dibentuk Tuhan, mau enggak diproses, mau enggak diuji Tuhan. Ya, mau enggak sudah dipimpin Tuhan, kadang-kadang enggak enak, tapi saudara mau. Nah itulah Daud. Tuhan itu ada di sorga sekarang. Dia membutuhkan kaki tangan sekarang di bumi. Untuk apa? Untuk menurunkan kehendak Allah di sorga supaya jadi di bumi. Bukankah itu doa yang Tuhan ajarkan? Karena itu kalau sudah berdoa disuruh Tuhan kata apa? Bapak kami ya, bukan Bapakku. Bapak apa? Bapak kami, berarti saudara ini mesti bisa baik dengan orang-orang. Jangan ku, ego. Bapak kami yang di sorga. Apa? Pertama, dikuduskanlah namamu. Jadi orang yang bisa membuat nama Tuhan itu jangan sampai buruk. Itu Tuhan cari. Ya, dia tidak cari orang yang namanya hebat, tapi orang yang bisa menjaga supaya nama Tuhan itu jangan rusak oleh perbuatan kita. Karena itu banyak orang itu tidak peduli, ya, asal dia untung. Tapi orang berkata, itu orang Kristen, kok namanya Kristen, kok gitu ya, Pak? Dan kata orang ini besai, gak bisa aku buat. Orang itu harus meninggikan nama Tuhan. Ya, lalu Tuhan berkata apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di
sorga. Jadi tugas kita ini yaitu menjadikan kehendak Allah ini terjadi di muka bumi melalui hidup kita. Ya. Nah, karena itu Tuhan itu begitu dia menjelajah matanya, lalu dia bergirang. Kisah Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wih, Tuhan itu seperti menemukan mutiara yang mahal, menemukan permata. Ya, orang kalau cari permata di gunung-gunung, lalu, wih, I have found, aku telah menemukan. Nah, Tuhan itu seperti itu. Jadi Tuhan itu melihat, kalau ada orang yang punya hati yang bisa dibentuk, dia itu bergirang. Aku menemukan ini, aku ketemu dengan orang ini. Nah, aku akan proses, aku akan perhatikan, aku akan terus bimbing dia, dan aku akan uji dia terus. Ya. Kenapa? Ini pengakuan daripada Daud. Model hati yang sedia digarap oleh Tuhan. Dan inilah kesaksian daripada Daud, Mazmur 131 ayat 1-3. Nyanyian Siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini kesaksian daripada Daud. Tuhan, aku tidak memandang dengan sombong. Jadi orang sombong itu kelihatan di mata. Di mana? Di matanya. Mana orang kalau sombong? Matanya itu sudah kelihatan sombong. Ya. Ya. Artinya kalau melihat orang itu tidak pandang mata. Iya toh? Jadi enggak dipandang gitu. Karena itu kita hati-hati ya. Belum tentu di gereja orang-orang sederhana yang sudah anggap gitu aja. Nanti di sorga hebat. We don't know. Ya, jangan melihat rupa. Karena Tuhan itu melihat hati orang. Karena itu kita tidak boleh menilai orang menurut posisi yang kelihatan. Tapi manusia umumnya terpengaruh dengan posisi. Karena itu kalau dia bawa mobil, Porsche gitu, atau Ferrari, waduh, sambutannya lain. Tapi kalau datang orang biasa gitu, enggak dipandang. Ya. Jadi aku tidak memandang dengan sombong. Ini kunci. Jadi karena itu kita belajar ya, jangan sampai memandang rendah orang gitu. Karena orang ini ciptaan Tuhan. Yang kedua, tidak mengejar terlalu besar. Jadi saudara itu kadang-kadang berjuang, waduh, gimana toh? Aku jangan kalah sama orang lain, waduh. Pokoknya aku mesti ternama, mesti aku hebat. Ini sombong. Orang kalau nggak sombong, aku tergantung anugerah Tuhan. Aku kerja, berkatnya turun. Saudara naik dewek, nggak perlu saudara itu ngejar gitu. Ada orang ngejar-ngejar. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Wah, kalau aku belum bisa, waduh punya miliaran gitu, orang nanti nganggap saya apa? Jangan begitu. Ya,
Kita tidak boleh begitu, Sku. Jadi hati yang rendah terkait dengan yang pertama, Sku, pandanganmu dan pencapaianmu. Engkau dikasih oleh Tuhan hikmat. Sekarang kalau pencapaian sekian, puji Tuhan. Aku nggak bisa mencapai seperti orang lain, puji Tuhan. Memang ya Tuhan kasih keadaanku begini. Ya sudah. Yang penting apa, Sku? Hidup, bisa makan, nggak sampai nakal, itu penting. Daripada makannya mewah, ya toh sudah lihat sekarang ditangkap ini. Banyak orang sampai korupsinya, kaget ini Indonesia. Korupsinya sampai hampir 300 triliun ini. Wah, ya. Saudaraku, kalau yang begitu itu bagi Tuhan, nggak ada artinya. Ya, kedua apa? Kalau betul engkau ini betul hatimu ini rendah, jiwamu itu tenang. Seperti apa di sini? Aku telah menenangkan, mendiamkan jiwaku seperti anak disapih. Sudah tahu anak disapih? Dia minum susu, terus tidur. Coba saya lihat bayi, ngapain ya? Habis tidur kadang-kadang guyu dewek, betul? Yang belum punya anak, coba nanti punya anak, lihat toh. Nanti dia kalau sudah tidur gitu, kadang-kadang bisa guyu dewek. Tenang, pokoknya warek gitu ya. Pokoknya warek sudah selesai. Ngapain? Makanya orang kalau sudah bisa makan itu terus, Tuhan terima kasih saya bisa makan. Udahlah, tenanglah jiwamu. Ya, seperti anak bayi. Anak bayi itu tidak mikirkan yang nanti hebat-hebat, enggak. Nah, lalu anak bayi gimana? Tenang. Saudara mau gelisah atau tenang gitu aja. Kalau saudara mau tenang, kerendahan hati. Pasti tenang nanti jiwamu. Ya, sekarang ini banyak orang tidak kerendahan hati yang dicari. Bagaimana hebat? Lihat orang hebat, banyak yang nggak tenang. Akhirnya bunuh diri. Wah, itu nggak tenang itu. Yang ketiga, hasilnya orang yang tenang, rendah hati, punya harapan. Sini katakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini tandanya, kalau sudah tenang, harapanmu kuat. Ya, engkau menjadi orang yang punya harapan, tidak putus asa. Ya, seringkali kalau orang kebentur putus asa, itu seperti putus talinya putus, layangan putus, limbung dia. Ya, mari kita ini mesti jangan sampai putus harapan kita, karena harapan kita terkait dengan yang akan datang, yang mulia. Yang kedua, kenapa Tuhan itu melihat, ya, penjaga ini melihat sehingga Tuhan kasih bantuan, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi Daud ini waktu muda Tuhan sudah lihat hatinya baik, lalu Tuhan urapi. Ya, untuk apa, Untuk supaya dia bisa kuat bertahan dalam gemblengan. Ya, Roh Kudus ini penting sekali. Roh Kudus ini disebut Roh Penolong. Jadi kita ini perlu penolong dalam hidup kita. Ya, sehingga kita ini dapat sabar dalam proses. Kalau sudah mau prosesmu baik, sudah mesti sabar. Mau menjadi dokter, waduh nggak gampang. Saya sudah tanya berapa banyak dokter yang waduh capeknya bukan main nabrak ambek
Ya pagernya dewek ditabrak. Karena capek. Jadi dokternya enggak gampang. Semua orang kepingin jadi dokter. Tapi gampang enggak jadi dokter? Enggak gampang. Ya, mesti IQ-nya tinggi dan mesti tubuhnya kuat. Ya, bukan main itu proses. Ya, sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Isai. Ya, 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Sebab inilah dia. Terus Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi nggak putus. Loh, Pak Bekti, apa nggak putus? Kan pernah dosa. Iya, pernah dosa. Jatuhnya bukan main-main. Ya, membunuh, lalu mengambil istri orang. Suaminya dibunuh. Waduh, kok gitu ya, saudaraku. Tapi ini tadi saya katakan, ya, I have sinned, aku berdosa. What shall I do? Ini, aku sudah berbuat dosa. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ini yang dilakukan oleh Daud. Waktu Daud berbuat dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia nggak berdalih-dalih, langsung dia berkata, "Aku berdosa." Lalu apa? Dia nangis, 7 hari gulung-gulung di tanah, dia nggak mau tidur di istana, dia gulung-gulung di tanah, puasa, nangis, dia teriak-teriak, sampai semua pegawainya takut. Apa ini? Lalu, saudaraku, ada bisikan-bisikan. Anak yang dilahirkan oleh selingkuh itu mati. Waktu mati, dia dengar ini, kok orang kok, apa ini? Kok ada berita apa ini? Dia dengar selentingan anak selingkuhan ini mati. Lalu dia bangkit, dia mandi. Ya, nanti sudah baca Mazmur 51. Bagaimana? Nah, ini kita sekarang dengar apa yang paling penting yang diminta Daud. Tadi katakan sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud dan seterusnya. Kenapa bisa terus? Karena ini Mazmur 51 ayat 11 sampai 15. "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Ini yang diminta paling penting. Ya, dia tidak minta yang lain, tapi dia minta ini. Tuhan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Ini harus menjadi satu contoh bagi kita. Jangan sampai Tuhan itu cabut rohnya dari Anda. Karena Roh Kudus inilah yang nanti akan mengerjakan hidupmu sampai tuntas.
Dia akan memimpin hidupmu. Dia juga mendidik engkau. Karena Roh Kudus ini pengajar. Jadi pendidik. Kadang-kadang pakai cambuk. Pakai kesukaran. Karena itu waktu Daud nanti dia mengalami kesukaran. Dia berontak sama anaknya sendiri. Anaknya juga bunuh-bunuhan. Keluarganya juga mengalami pembunuhan. Karena Tuhan sudah ngomong, karena kamu begitu merendahkan aku, nanti dalam keluargamu akan terjadi masalah. Karena itu ingat-ingat, kalau kita melakukan dosa, ingat, bukan hanya kita, nanti keluarga kita itu akan mengalami yang gak enak. Dan ini dialami oleh Daud. Anaknya sendiri berontak, ya, mau mengkup Ditat, sehingga dia mesti lari. Seorang raja sampai lari terbirit-birit tanpa sepatu. Dia mengalami hal yang gak enak, tapi dia tetap menjaga rendah hati. Ada orang ngece dia, mengejek, melempari batu. Panglimanya berkata, aku tak bunuh orang itu. Kata Daud, jangan. Mungkin Tuhan menyuruh orang itu untuk mendidik saya. Waduh. Bisa begitu ya. Menerima hajaran. Saudara, kalau sudah dihajar Tuhan, biasanya kita nggak terima. Kok gini toh Tuhan? Nggak enak Tuhan, ikut Tuhan. Tapi tidak mau ngakui salah gitu. Ya, tadi katakan, what shall I do? Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Kata Tuhan, sabar. Kalau kamu mau tetap di tanganku, sabar. Aku pasti membuat kamu nanti naik kembali. Akan luar biasa kembali. Dan betul, Daud diangkat Tuhan jauh lebih hebat. Walaupun dia sudah jeblok jatuh begitu rupa. Kenapa, Karena dia mau dididik. Karena dibantu Roh Kudus. Karena itu yang penting bagi saudaraku, jaga Roh Kudus, hiduplah kudus. Kalau salah, ngakulah cepat. Jangan seperti Saul, waktu dia ditegur oleh Samuel, dia berdalih-dalih. Oh ini gini. Aku melakukan melanggar itu karena begini. Daud tidak, Daud ditegur nabi kecil, Nathan. Begitu dia ditegur, langsung dia berkata, aku salah. Tanpa dia bikin macam-macam pembelaan. Dia nangis selama seminggu. Nah, cerita semacam itu banyak sekarang orang. Bahkan pendeta-pendeta berkata, lah Daud aja bisa naik lagi kok. Aku ya ora popo. Jeblok ya nanti diangkat Tuhan. Ya, kamu bukan Daud. Kok mau niru Daud? Tuhan itu melihat hati Daud. Hati Daud yang rendah. Hati Daud yang mau mengalami kesukaran tanpa dia ngamuk sama Tuhan. Ya, dia dihina begitu rupasku. Dia dilecehkan. Dia berkata biarkan. Ya, tentaranya berkata aku bunuh orang itu. Jangan. Biarkan. Jangan-jangan Tuhan yang menyuruh. Terakhir, apa tanda hati yang rendah? Hati suka melayani. Dia ini sudah ditabiskan jadi raja oleh nabi terkenal top, ya, walaupun sudah dilantik, dia ini lalu dipanggil oleh Raja Saul untuk main kecapi, ya, dan waktu dia main kecapi, ya, waktu dia main, dia menyanyi. Raja Saul ini kerasukan setan. Lalu lepas, lega.
Wah, dan dia tetap melayani apa yang dikatakan oleh Raja Saul. Coba kita baca 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 23. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Iya, sudah lihat betapa pentingnya menyanyi ya. Betapa pentingnya musik. Saya dengar ini. Orang kerasukan setan, Daud main, menyanyi, lalu orang itu bisa lega, setannya mundur. Makanya saudara kalau datang ke gereja, nyanyilah, supaya setan-setannya mengganggu dirimu itu mundur semua. Lu kan tidak ada yang amin. Mau terus setanan kesetanan, jengkel. Coba jengkel lu berhenti terus nyanyi, hilang jengkelnya. Amin. Enggak, aku enggak mau. Biar istriku aja yang nyanyi, aku mau. Seperti kepiting diikat. Jangan coba dilawan gitu ya. Coba sudah menyanyi itu. Supaya setan-setan kekecewaan, setan ngamuk, setan ya macam-macam setannya minggir semuanya. Ya. Di sini kita melihat demikianlah Daud sampai kepada Saul menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi dan ia menjadi pembawa senjata. Perhatikan sekarang. Ini dia tahu di lantik jadi raja, ini ada raja ini. Kalau dia mau cepat dari raja gimana? Nah, sudah pegang senjata kok, tinggal apa? Tusuk, jas, mati, aku naik. Betul? Kan sudah pegang senjata ini. Kok dia tidak melakukan apa? Malah kalau orang kerasukan, biar no. Kesetanan itu enggak sih, melepaskan. Lihat hatinya, hati yang baik. Ya, Tuhan itu melihat hatinya Daud. Ya, ini seperti hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu ingin menolong orang lain. Kalau saudara suka ingin menolong orang lain, Tuhan angkat saudara. Tapi kalau saudara suka gencet orang lain, lihat aja nanti sudah digencet. Ya, ayo belajar menolong orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ya, karena itu saudara yang ingin jadi besar, hebat, dengar perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, ayat terakhir yang kita baca Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, dengarkan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi, 2, 3. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya,
Saudaraku, kenapa Yesus Allah di sorga dipuji-puji, dia mau turun ke dunia, lahirnya di kandang, matinya disalib, diludahi, dicambuk, dipermainkan. Kenapa dia mau? Satu perkara, dia mau melayani Anda dan saya. Kenapa? Karena dia mau cinta pada Anda. Dia mau mengangkat Anda dan saya supaya kita bisa terangkat, supaya kita bisa mengubah gaya hidup kita, meniru dia. Oh, harus lewat jalan kerendahan. Kalau aku mau direndahkan oleh orang, aku tidak perlu balas. Aku nggak perlu ngerumpi orang, gosipkan orang, merendahkan orang. Mari kita mau belajar, mengangkat orang lain, membebaskan orang lain. Maka kita nanti akan dijaga oleh Tuhan kita. Dia penjaga, penjaga manusia. Dia ada sekarang di tengah-tengah kita. Maukah kita dijaga oleh Tuhan? Pasti dahsyat, pasti hebat,